Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, sejumlah pihak tak bertanggung jawab mulai memanfaatkan program makan bergizi gratis dengan menipu sejumlah pelaku UMKM dan pengusaha jasa penyedia makanan atau catering. Di Pasuruan, Jawa Timur, upaya penipuan itu digagalkan anggota Kodim 0819 Pasuruan dengan menggerebek bimbingan teknis ilegal tentang MBG dan menangkap 5 terduga pelaku. Banyak orang berminat punya duit tapi nggak tahu prosesnya bagaimana, ya. Anggota TNI dari Kodim 0819 Pasuruan merekam kegiatan bimbingan teknis yang digelar di lesehan makan Terapung Desa Jeruk Kecamatan Kraton Pasuruan. Dalam bimbingan teknis ilegal tentang makanan bergizi gratis. Usai seluruh pembicara tampil, anggota TNI yang melakukan pemantauan mengambil alih acara dan memberikan penjelasan kepada puluhan peserta BIMTEK soal keabsahan BIMTEK tersebut. Beberapa orang akhirnya dimintai keterangan termasuk penyelenggara dan seorang pembicara yang mengaku utusan pemerintah pusat. BIMTEK itu ternyata tak berizin. Bahkan para peserta dimintai uang sebesar Rp600.000 hingga Rp1,4 juta untuk mendapatkan jatah program kerjasama MBG. 5 orang ditangkap anggota TNI ke Makodam 0819 Pasuruan guna proses lebih lanjut. Sementara itu, pejabat pelaksana tugas Kasih Polres Pasuruan Kota, Aibda Junaidi, membenarkan jika kelima orang tersebut masih diperiksa sebagai terduga pelaku penipuan. Ya, memang benar adanya terkait kasus tersebut dan saat ini masih dalam proses penyidikan. 5 terduga pelaku beserta korban saat ini masih dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Aparat mengimbau agar para pengusaha jasa penyedia makanan atau catering dan pelaku UMKM untuk tidak dengan mudah tergiur tawaran palsu program makanan bergizi gratis sebelum mendapatkan kejelasan program tersebut dari pihak berwenang. Dandi Argafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, diduga keracunan nasi gulai, 1 orang di Ponorogo meninggal dunia. Sementara 17 lainnya sempat dibawa ke puskesmas dan kini sudah menjalani rawat jalan. Tim Inafis dari Polres Ponorogo mendatangi rumah Miskun, korban meninggal dunia keracunan makanan warga desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi terkait penyebab kematiannya. Korban sebelumnya menyantap nasi gulai di acara selamatan tetangganya. Korban sempat dirawat di rumah sakit Yasvin Gontor, namun karena kondisinya kritis akhirnya meninggal dunia. Tak hanya Miskun, dari 90 tamu undangan, 46 orang mengalami gejala keracunan. Namun hanya 17 warga yang sempat dirawat di puskesmas karena mengaku pusing, mual, muntah hingga diare. Karena kondisinya sudah membaik, mereka dibolehkan pulang dan rawat jalan. Kalau saya itu sempat makan ya 1 piring, rasanya ya juga enak, tapi ya alhamdulillah saya enggak kena apa-apa, pusing enggak, tapi dari masyarakat banyak yang terkena. Ada yang aneh enggak, Pak? Muntah itu. Ada yang aneh enggak rasanya waktu dimakan itu? Waktu dimakan itu rasanya enggak ada yang aneh. Sementara pemilik rumah mengaku tidak tahu pasti penyebab keracunan, sebab ia memesan dari jasa catering pengolahan kambing. Itu hajatannya apa, Pak? Tikir bidak, Mas. Tikir bidak. Terus undangannya berapa total itu? Kurang lebih 90, Mas. 90. Terus ini ada diduga karena keracunan itu apa? Kemungkinan karena apanya? Ya, kan sudah hasilnya kan sudah ketahuan. Ya tadi mungkin belum apa mboten ngertos anune. Itu pesen atau gimana, Pak? Pesen atau masak sendiri atau? Oh, pesen. Polisi mengambil sampel makanan hajatan berupa sate gulai kambing untuk diperiksa di laboratorium. Kebetulan ini sudah dimakamkan dan kita mengetahui informasi ini setelah dimakamkan. Apakah perkara ini harus ditindaklanjuti, kita lakukan bongkar mayat dan sebagainya, nanti tergantung hasil penyelidikan. Hingga kini polisi masih belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban, apakah karena keracunan atau faktor lain, sebab sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, Polda Jawa Timur menangkap seorang pria pemilik panti asuhan di Surabaya atas dugaan pencabulan terhadap anak asuhnya. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena menduga korban pencabulan lebih dari 1 orang.
Unit PPA Subdit 4 Renakta, Polda Jawa Timur menangkap pria berinisial NK berusia 61 tahun atas dugaan pencabulan di panti asuhan di kawasan Jalan Barata Jaya, Surabaya. NK ditangkap atas laporan seorang korban yang mendapat pendampingan dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto membenarkan korban kekerasan seksual di panti asuhan yang dilakukan oleh NK terduga pelaku masih terus dikembangkan polisi karena diduga lebih dari 1 orang. Saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Ya, sedang didalami dan informasi yang kami terima sementaranya korbannya ini lebih dari 1. Ya, jadi sekali lagi kasus ini sedang didalami, korbannya lebih dari 1. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap terduga pelaku yang merupakan pemilik panti asuhan. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara terpergok mencuri, maling motor di Jember dihajar warga. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.